Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hasil penelitian dengan judul Analisis Sistem Antrian pada Pelayanan Mixway Ice Cream Golden City. Pendahuluan es krim sangatlah disukai oleh banyak orang, dimulai dari anak sekolah hingga orang dewasa. Salah satunya adalah es krim Mixway asal Cina yang terkenal dan terletak di Bekasi Utara di Golden City. Survei layanan dilakukan di gerai tersebut mengenai masalah antrian, baik dari waktu pelayanan maupun waktu tunggu dalam antrian. Hal ini dikarenakan banyak anak-anak sekolah yang pulang sekolah dan singgah pada gerai tersebut untuk mengerjakan tugas atau hanya sekedar mengobrol. Es krim tersebut harganya cukup terjangkau oleh para pelajar dan mixway dibuka dari pukul 10 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pengertian antrian. Teori antrian adalah teori yang mempelajari matematis antrian atau barisan yang menunggu dalam antrian. Antrian dapat terjadi jika pilihan layanan yang tersedia tidak cukup untuk melayani pelanggan yang masuk. Teori antrian terkait dengan sekumpulan pelanggan yang menunggu layanan dalam antrian dari suatu sistem antrian. Antrian dapat berupa sekelompok orang yang menunggu layanan atau barang yang telah meninggalkan sistem setelah layanan. Struktur antrian yang digunakan dalam penelitian ini adalah single channel, single phase. Artinya adalah ada satu barisan dan ada satu tempat pelayanan, yaitu hanya ada satu fasilitas pelayanan dengan satu stasiun pelayanan. Setelah saya menerima pelayanan, individu-individu keluar dari sistem. Gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini ada orang datang, kemudian ngantri, kemudian dilayani, kemudian keluar dari antrian dan layanan. Model keputusan antrian ini adalah yang dengan menggunakan single channel, single phase tersebut, ya, menggunakan model MM1. Rumusnya adalah yang digunakan LS. LS adalah banyak orang dalam sistem, itu sama dengan lambda dibagi mu kurang lambda. Lambda ini adalah banyaknya atau frekuensi orang, kedatangan orang per satuan waktu. Kemudian mu adalah frekuensi orang yang dilayani per satuan waktu. Kemudian LQ adalah banyaknya orang dalam antrian, itu sama dengan lambda kuadrat dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi lambda. Kemudian WS, lamanya orang menunggu dalam sistem, itu sama dengan seper mu dikurangi lambda. Kemudian WQ adalah banyaknya waktu orang dalam antrian, itu adalah lambda dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi lambda. Kemudian PS adalah uh, pemakaian utilitas, berapa persen pemakaian utilitas antrian atau fasilitas antrian, yaitu lambda dibagi mu. Sedangkan P0 adalah idle-nya dari sistem tersebut, yaitu 1 dikurangi lambda dibagi mu. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Gerai Mixway Golden City, Kota Bekasi, Jawa Barat. Objek penelitian adalah sistem antrian dan pelayanan. Waktu penelitian dilakukan dari pukul 15 sampai pukul 21 WIB selama 7 hari. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak dibatasi karena sesuai dengan jam pulang kerja, yaitu jam 15 sampai pukul 21. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 333 orang yang kebetulan masuk ke gerai Mixway Golden City. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode dan rata-rata kedatangan pelanggan dan rata-rata pelayanan pelanggan, dan perhitungan aktivitas antrian dilakukan dengan menggunakan rumus MM1. Hasilnya adalah data kedatangan pelanggan selama 7 hari pengamatan, mulai dari tanggal 7 sampai 13 November, yaitu dari jam 15 sampai jam 21. Jadi kedatangan pelanggan itu dicatat per jamnya. Sebagai contoh di sini untuk tanggal 7 adalah jam 15 sampai 16 ada 7 pelanggan, 16 sampai 17 ada 12 pelanggan, dan seterusnya. Kemudian totalnya ada 47. Kemudian kita total semuanya ini masing-masing dari masing-masing tanggal dan juga dari masing-masing jam. Kemudian total semuanya adalah 333 pelanggan. Kemudian rata-rata
kedatangan pelanggan per satuan waktu kita hitung, yaitu yang tadi yang jumlahnya per jam itu adalah 41 ya bagi 7 ya. Maka kita dapatkan di sini adalah 8,7 atau 9. Kemudian 64 dibagi 7 yaitu 9,1 atau 9 dibulatkan 56 bagi 7 8, 40 bagi 7 5,6 atau 6 dibulatkan ya ke atas. Kemudian 58 bagi 7 8,2 atau 8, 44 bagi 7 6,2 atau 6. Jumlahnya 333. Di sini totalnya ini yang adalah 46. Kemudian 46 kita bagi 7, 7 hari ya. Ini kita bagi 7 hari, dapatnya adalah 6,5. Jadi lambdanya adalah 6,5. Itu rata-rata kedatangan per satuan waktu. Selanjutnya adalah data pengamatan. Data pengamatan yaitu jumlah pelanggan yang dilayani, yaitu dari setiap jamnya dan setiap tanggalnya, setiap waktunya. Ya, datanya seperti ini, jumlahnya adalah 333. Dan kalau ini dijumlahkan setiap jamnya 56, kemudian 56 untuk jam 16 sampai jam 17, kemudian 53 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dari sini adalah dibuat rata-ratanya per jam yaitu 55,5, kemudian dibagi 7 ini dapatkan 7,93. 7,93. Jadinya jadi banyaknya pelanggan yang dilayani per jamnya itu ya 7,93 atau kalau mau dibulatkan adalah 8. Selanjutnya kita hitung rata-rata kedatangan pelanggan per satuan waktu. Ya, tadi sudah dihitung ya. Ini adalah 46 bagi 7, 6,4. Kemudian rata-rata pelayanan per satuan waktu 7,93. Nah, berdasarkan data ini maka kita akan bisa menghitung selanjutnya yaitu tentang kesibukan server, kesibukan sistem, yaitu lambda per mu, yaitu 6,5 dibagi 7,93 sama dengan 0,82. Artinya, artinya hasil penelitian mengatakan bahwa sibuknya server untuk melayani pelanggan adalah sebesar 0,82 atau 82%. Ini berarti banyaknya orang yang dilayani masih lebih banyak daripada banyaknya orang yang datang per jamnya ya, karena orang yang dilayani 7,93, yang datang itu adalah 6,5. Sensitivitas untuk mencapai optimum adalah jika banyaknya kedatangan per jam yang kedatangan per jamnya sudah sama dengan banyaknya orang yang dilayani atau jika kedatangan bertambah sebanyak 1,43. 1,43 ini didapat dari 7,93 dikurangi 6,5 atau dibulatkan 2 orang lagi. Jadi kalau ada nambah 2 orang lagi maka ini P-nya ini menjadi 1 atau 100%. Akan tetapinya ya, jika ini mencapai 100% maka petugas pada bagian pelayanan tidak ada lagi waktu senggang atau tidak ada lagi waktu santai. Nah, probabilitas 0 pelanggan pada kedatangan sistem atau server yang kosong itu adalah P0 adalah 1 dikurangi dengan P. 1 dikurangi 0,82 sama dengan 0,18. Artinya maka didapatkan waktu istirahat bagi server jika tidak ada pelanggan atau 0 pelanggan adalah sebesar 0,18 dari waktu kesibukannya. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dihitung dengan LS sama dengan lambda dibagi mu kurang lambda. Hasilnya adalah 6,5 dibagi 1,43, 4,55. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka ada 4,55 orang per jam dalam sistem. Jadi ada 4,5 orang dalam sistem atau kalau kita boleh bulatkan ini menjadi 5 orang per jam dalam sistem. Jadi banyaknya orang dalam sistem ada 5 orang. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan yaitu dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu kali mu kurang lambda ya. Maka kita dapatkan di sini adalah 3,73 atau kalau kita bulatkan menjadi 4. Sehingga berdasarkan hasil hitungan maka banyaknya orang yang dilayani dalam antrian yaitu sebanyak 3,73 orang per jam atau 4 orang per jam. Dari LS dan LQ maka dapat dihitung banyaknya orang dalam pelayanan adalah 4,55 dikurangi 3,73 sama dengan 0,8 orang per jam atau 1 orang.
Jadi jadi 5 orang dalam sistem, ya kalau dibulatkan 5 orang dalam sistem, 4 orang dalam dalam antrian, maka 1 orang dalam dalam pelayanan. Ya. Kemudian waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, ya, yaitu adalah seper mu dikurangi lambda, yaitu seper 1,43, seper 1,43 sama dengan 0,70 jam atau sama dengan 42 menit. Jadi waktu orang dalam sistem artinya dari semenjak dia menunggu dalam antrian kemudian dilayani adalah 42 menit. Waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam barisan yaitu adalah lambda dibagi mu kali mu kurang lambda, itu kita dapatkan adalah 0,57 jam atau 34,2 menit. Artinya ini waktu seorang menunggu dalam antrian. Ya, di sini kita perhatikan bahwa waktu orang dalam sistem itu selalu lebih besar daripada waktu orang dalam antrian. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka lamanya orang dalam pelayanan itu kita bisa hitung adalah 42 menit dikurangi dengan 34,2 menit sama dengan 7,8 menit. Ya. Jadi bisa dihitung lamanya orang dalam pelayanan. Selesai. Semoga hasil sharing dari penelitian ini dapat manfaat, dapat dikembangkan selanjutnya. Terima kasih.